Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya binti, pesan untuk putriku adalah sepucuk surat dari seorang ayah kepada putri tersayangnya. Ditulis oleh Syekh Ali Tontowi. Ya binti ini merupakan risalah yang paling banyak dicetak sepanjang masa. Risalah ini berisi tentang nasihat beliau untuk para perempuan muslimah dalam menghadapi tantangan zaman dan pergaulan bebas. Syekh Ali bin Mustafa At-Tontowi ini lahir 12 Juni 1909 di Damaskus. Wafat tanggal 13 Juni 1999 di Jeddah. Beliau adalah jurnalis, ahli hukum, dan hakim agung di Suriah. Beliau dianggap sebagai salah satu cendekiawan Islam dan ahli sastra Arab terkemuka pada abad ke-20. Beliau telah melahirkan puluhan karya, pernah aktif menulis di majalah Risalah, pernah mendapatkan penghargaan internasional dari Raja Faisal, Saudi Arabia, atas sumbangsihnya beliau dalam dunia pendidikan. Ya binti, ya asdaqu risalatin min abin lifatatihi. Syekh Ali Tontowi, sepucuk surat dari seorang ayah kepada putri tersayangnya. Ya binti, ana rajulun yamshi ilal khamsin, qad faraqa syababu wa wata'a ahlamuhu wa awhamu. Thumma inni sihtu fil buldan wa laqaitun nas wa khabartud dunya. Fasma'i minni kalimatan sahihatan sorihatan min sinni wa tajarubi lam tasma'iha min ghairi. Wahai putriku, sekarang umurku sudah menginjak 50 tahun. Aku telah meninggalkan masa mudaku, mimpi-mimpiku dan khayalanku. Aku telah berjalan berkeliling negeri-negeri jauh, bertemu banyak orang dan menjadi pengabar berita untuk dunia. Dengarkanlah nasihat dariku ini, nasihat yang dilandasi kebenaran dan kejujuran yang diajarkan oleh umur dan pengalamanku. Nasihat yang mungkin tidak akan kalian dengar dari selain diriku. Laqad katabtu wa nataitu nad'u ila taqwimil akhlaq wa mahwil fasad wa qahris syahwat hatta kallat minnal aqlam wa mallat al-sinah wa ma sona'na syai'an wala azalna mungkiran. Aku telah banyak menulis, menyerukan, dan mengajak untuk menegakkan budi pekerti, menghapus keburukan, dan menekan syahwat, hingga patah semua alat tulisku, hingga bosan sudah mulutku, tapi aku belum bisa merubah apapun. Tak sedikit pun aku bisa menghilangkan kemungkaran, bahkan kemungkaran itu semakin bertambah. Keburukan semakin menyebar, budaya buruk membuka aurat dan kebebasan berpakaian semakin kuat akar-akarnya, semakin luas jangkauannya, melebar ke negeri-negeri jauh, sehingga tak satu pun dari negara Islam yang aku tahu terbebas dari budaya buruk ini. Bahkan negeri Syam yang terkenal berlebihan dalam menjaga kehormatan wanita, yang terkenal keras dalam menjaga kehormatan wanita dan menutup aurat, sekarang wanita-wanita mereka keluar rumah tanpa menutup aurat, menampakkan lengan dan leher-leher mereka. Kami tak pernah berhasil dan tidak akan pernah berhasil. Kalian tahu kenapa? Karena hingga hari ini kami belum bisa sampai pada pintu pembenahan yang benar. Kami tidak tahu bagaimana kita bisa sampai pada jalan itu. Karena sesungguhnya pintu pembenahan akhlak itu ada di depan kalian. Wahai putriku, di tangan kalianlah kuncinya berada. Jika kalian percaya dan kalian mau memasukinya, kalian akan merubah semua keadaan. Benar bahwa laki-laki yang pertama kali melangkahkan kaki menuju dosa, perempuan sama sekali tidak melangkahkan kakinya. Tapi kalau bukan karena kerelaan kalian, wahai putriku, para lelaki tidak akan melangkahkan kaki mereka. Kalau bukan karena sifat lunak kalian, mereka tidak akan bersikeras untuk melakukan keburukan.
kalianlah yang membukakan pintu dan mereka memasukinya. Seolah-olah kalian berkata kepada pencuri, silahkan masuk. Dan ketika mereka mencuri, kalian berteriak minta tolong. Wahai manusia, wahai siapapun, tolonglah aku, seorang telah mencuri barangku. Asal kalian tahu, semua laki-laki itu serigala, dan kalian layaknya domba bagi mereka. Kalian seharusnya lari dari mereka seperti larinya domba dari serigala. Dan jika kalian tahu semua laki-laki adalah pencuri, kalian seharusnya menjaga diri seperti orang yang pelit menjaga harta mereka dari para pencuri. Dan jika serigala hanya menginginkan daging dari domba, maka sejatinya yang diinginkan seorang laki-laki dari kalian itu lebih mulia dari sekedar daging bagi domba. Mereka menginginkan sesuatu dari kalian yang kematian lebih ringan daripada kehilangan hal itu. Mereka menginginkan hal paling agung yang pernah kalian miliki. Mereka menginginkan kehormatan kalian, kehormatan yang dengannya kalian menjadi mulia, kehormatan yang kalian banggakan, kehormatan yang dengannya kalian hidup. Kehidupan perempuan yang telah dinodai dan dilukai kehormatannya oleh laki-laki itu lebih berat daripada 100 kematian bagi domba yang dagingnya dikoyak serigala. Sungguh, demi Allah, tak seorang pun dari laki-laki yang melihat perempuan, kecuali ia akan membayangkan di otak mereka bahwa mereka telah melepaskan pakaian perempuan itu. Untuk kemudian membayangkan perempuan itu benar-benar tanpa pakaian. Sungguh demi Allah, aku bersumpah untuk kedua kalinya. Wala tasaddaqi ma yaqulu ba'dhur rijal. Kadzib wallah. Jangan lagi kalian percaya omongan sebagian laki-laki yang berkata bahwa mereka tidak melihat dari perempuan melainkan akhlak dan kecantikan adab yang ada padanya. Bahwa mereka berbicara dengan perempuan sebagaimana seorang teman yang saling mengasihi selayaknya sahabat. Dusta. Sungguh, wallahi itu adalah dusta. Jika kalian tahu apa yang laki-laki bicarakan tentang kalian di tempat tongkrongan mereka, kalian akan mendengar sesuatu yang mengerikan, yang menakutkan, menjijikkan. Seorang pemuda tidak memberikan senyum kepada kalian, atau bersikap halus kepada kalian, atau memberi suatu pelayanan bagi kalian, kecuali senyum. Sikap halus dan pelayanan itu adalah sebuah pembuka untuk apa yang mereka inginkan. Atau setidaknya mereka menganggap itu adalah pembuka untuk apa yang mereka inginkan. Lantas, apa yang terjadi wahai putriku? Renungkanlah. Tashtarikani bi lazzatin sa'atin tsumma yunsa. Kalian berdua saling berperan untuk kenikmatan sesaat. Kemudian dia lupa akan kejadian itu. Dan kalian sendiri yang akan menelan duri dari kenikmatan itu. Kalian sendiri yang akan menelan duri dari kenikmatan itu. Dia mundur secara perlahan dan mulai mencari perempuan polos lain untuk dicuri kehormatannya lagi. Dan kalian sendiri yang menanggung beratnya kandungan yang membuncit di perut kalian. Kalian juga yang menanggung beban pikiran di hati kalian. Dan kalian pula yang akan menanggung rasa malu yang menempel di kening kalian. Mungkin masyarakat akan memaafkan laki-laki itu dan mereka berkata, dulu dia adalah pemuda yang nakal, bejat, namun sekarang dia sudah tobat. Tapi kalian akan tetap dalam kubangan lumpur kehinaan dan celaan seumur hidup kalian. Masyarakat tidak akan pernah memaafkan kalian selamanya. Andai saja ketika kalian bertemu dengan laki-laki, kalian mau menegakkan kepala, memalingkan pandangan dan memperlihatkan kepada mereka ketegasan dan ketidakmauan kalian, peristiwa yang memalukan itu tidak akan terjadi. Jika penolakan kalian itu tidak bisa memalingkan mereka dari kalian, atau jika perangai buruk mereka sudah sampai pada tahap berani menyentuh kehormatan kalian dengan ucapan buruk ataupun dengan tangan, maka lepaskanlah sepatu kalian, pukulkan sepatu itu ke kepala mereka. Jika kalian melakukan itu,
Sungguh kalian akan mendapati orang-orang di sekitar kalian yang kebetulan lewat akan membantu kalian. Jika kalian melakukan itu, sungguh kalian akan mendapati orang-orang di sekitar kalian yang kebetulan lewat akan membantu kalian. Dan setelah itu dia tidak akan berani lagi macam-macam dengan kalian atau perempuan lain. Atau jika dia adalah laki-laki baik dan benar-benar mencintai kalian, maka dia akan mendatangi rumah kalian untuk minta maaf. Dan dia akan meminta hubungan yang halal dengan kalian secara baik-baik. Dia akan menikahi kalian. Seorang perempuan, setinggi apapun derajatnya, kekayaannya, kemasyhurannya, dan pangkatnya, kalian tidak akan mendapati perempuan melainkan harapan tertinggi dan puncak kebahagiaan mereka adalah menikah dengan bahagia, menjadi istri yang solehah, menjadi seorang ibu yang dipatuhi anaknya, menjadi pengatur rumah dan isinya. Meskipun dia dilahirkan menjadi seorang ratu atau tuan putri atau bahkan artis Hollywood yang memiliki kemasyhuran yang sangat luas dan membuat iri perempuan lain. Aku mengenal dua penyair perempuan dari Mesir dan Syam. Benar-benar dua penyair yang hebat. Mereka memiliki harta yang melimpah dan kehormatan yang tinggi. Tapi ketika mereka berdua kehilangan suami mereka kehilangan kesempurnaan akal mereka dan menjadi gila. Kalian tak perlu menyudutkan aku dengan pertanyaan-pertanyaan tentang nama mereka. Nama mereka sungguh sangat terkenal. Wahai putriku, pernikahan adalah puncak cita-cita seorang perempuan. Meskipun dia adalah anggota parlemen atau bahkan pemegang kekuasaan. Dan perempuan yang kotor dan tidak bisa menjaga kehormatan mereka, tak akan ada yang mau menikahi mereka. Bahkan jika ada seorang laki-laki melamar perempuan yang baik-baik dan berjanji untuk menikahinya, tapi kemudian perempuan itu ketahuan melakukan hal buruk dan menjadi tidak suci lagi, laki-laki itu pasti akan meninggalkan perempuan itu dan mencari perempuan lain yang baik dan terjaga. Karena tak seorang pun laki-laki yang rela jika perempuan yang mengatur rumah dan mendidik anak-anak mereka adalah perempuan yang terbuang. Lelaki manapun, meskipun dia bejat dan buruk akhlaknya, ketika dia tidak menemukan perempuan yang mau membuang kehormatan mereka demi dirinya, atau mau menjadi mainan baginya, dan jika dia tidak menemukan perempuan yang tak mau mematuhi aturan seperti dia, atau perempuan bodoh yang bisa diperdaya dan mau melakukan hubungan sesuai ajaran iblis dan syariat binatang, seperti yang terjadi di jalanan, maka laki-laki itu akan mencari wanita baik-baik yang mau dinikahi sesuai dengan syariat Islam. Sebenarnya sebab utama dari turunnya angka pernikahan adalah kalian, wahai para perempuan. Kalau bukan karena di antara kalian ada perempuan-perempuan murahan, pernikahan tidak akan pernah sepi. Pernikahan tidak akan pernah sepi dan perzinaan tidak akan pernah laku. Kenapa kalian tidak bertindak? Kenapa perempuan-perempuan terhormat dari kalian tidak memerangi bencana moral ini? Kalian lebih berhak dan lebih berkuasa melakukan ini daripada kami kaum laki-laki. Karena kalian lebih tahu bahasa sama perempuan. Kalian lebih tahu bagaimana memahamkan kepada sama perempuan. Karena yang akan menjadi korban atas kerusakan moral ini adalah kalian. Perempuan baik-baik, terhormat, terjaga, dan dekat dengan agama. Di antara rumah dari rumah-rumah di Syam, ada perempuan dengan umurnya yang matang untuk menikah. Tapi mereka tidak menemukan laki yang mau menikahi mereka. Karena para pemuda di luar sana telah menemukan perempuan yang mau diajak kencan sebagai pengganti dari istri yang halal. Dan barangkali hal seperti ini juga terjadi di negeri lain selain Syam. Hendaklah sebagian dari kalian mengarang buku. Para pegiat sastra, perempuan-perempuan terpelajar, para ibu guru, para mahasiswi di berbagai perguruan tinggi, ajaklah kembali saudari-saudari kalian dari kerusakan moral menuju akhlakul karimah. Nasihati mereka agar takut kepada Allah. Jika mereka tidak takut, peringatkan mereka akan bahaya penyakit yang disebabkan dari seks bebas. Jika mereka masih tidak peduli, hadapkan mereka pada kenyataan. Qulna lahunna,
Inna kunna sobaya jamilatin Falidzalika yakbalu alaikunna syabab wa yahmuna haulakunna walakin hal yadumu alaikunna soba wal jamal. Katakan kepada mereka, kalian sekarang masih muda dan cantik, maka dari itu para laki-laki mau menerima kalian, berada di sekitar kalian. Tapi apakah masa muda dan kecantikan kalian bisa bertahan lama-lama dan kekal? Wa mata dama fid dunya syai'un hatta yaduma 'ala sabiyyah sabaha wa 'alal jamilah jamalaha. Sejak kapan sesuatu di dunia ini bisa kekal sehingga masa muda dan kecantikan kalian juga bisa kekal pula? Bagaimana jika kalian sudah menjadi tua renta dengan punggung yang melengkung, bungkuk, dan wajah yang keriput? Siapa yang akan peduli dengan kalian? Siapa yang akan sibuk menanyakan tentang kabar kalian? Tahukah kalian siapa yang akan peduli dengan perempuan tua renta? Siapa yang akan memuliakan dan menghormati mereka? Tidak lain adalah putra-putri mereka, cucu-cucu mereka. Hanya dengan anak cuculah seorang perempuan renta bisa menjadi layaknya ratu dengan rakyatnya, menyandang mahkota kehormatan di singgasananya. Sedangkan perempuan-perempuan lain yang kehilangan kehormatan mereka, kalian lebih tahu seperti apa keadaan mereka saat itu. Wal tashtari biadil bidayah tilkan nihayah. Apakah sama kenikmatan sesaat ini dengan rasa sakit yang akan datang itu? Apakah kalian mau membeli permulaan seperti ini dengan hasil akhir seperti itu? Dan kalimat-kalimat yang serupa dengan ini, aku rasa kalian tidak membutuhkan orang lain untuk mengajari kalian.